Kota Malang menjadi tempat kota pendidikan terbesar kedua di Jawa Timur, memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya yang menyimpan peninggalan bersejarah. Kota ini memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik, di antaranya Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang atau lebih dikenal dengan kata Polkesma, membuka paradigma baru melalui ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Pendidikan tinggi vokasi ini merupakan pendidikan tinggi profesional bidang kesehatan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jurusan kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang memiliki beberapa program studi yang mempunyai standar kompetensi masing-masing. Di antaranya program studi Diploma 3 Kebidanan Malang. Disinilah putri bangsa dari berbagai penjuru Nusantara mengembangkan kompetensi dan membentuk karakter dalam membangun kesehatan ibu dan anak. Didukung dengan pendidikan kurikulum tinggi vokasi dengan presentase 60% praktikum dan 40% teori yang akan dikembangkan keterampilannya oleh mahasiswa jurusan kebidanan program studi Diploma 3 Kebidanan Malang di laboratorium dan lapangan praktik. Masa studi yang ditempuh selama pendidikan yakni selama 3 tahun dengan 110 SKS. Selain akademik, program studi Diploma 3 Kebidanan Malang, jurusan kebidanan, turut mempersiapkan mahasiswi yang percaya diri dengan kemampuannya melalui organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa dengan mengembangkan minat bakat melalui bidang seni, olahraga, sains, dan bahasa. Program studi Diploma 3 Kebidanan Malang mencetak bibit unggul dengan mempunyai berbagai prestasi yang diraih baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini akan menyampaikan sekilas tentang program studi Diploma 3 Kebidanan. Program studi Diploma 3 Kebidanan terdaftar pada Pendidikan Tinggi Indonesia dengan nomenklatur Permendikbud nomor 154 tahun 2014. Program studi mendapatkan izin dari pertama Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012. Program studi Diploma 3 Kebidanan merupakan salah satu program studi yang berada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan berada di bawah Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Program studi Diploma 3 Kebidanan telah oleh Lampetekes dengan nomor SK 0024 yaitu pada tahun 2020. Kemudian program studi Diploma 3 Kebidanan ini nanti Anda setelah lulus dari program studi Diploma 3 ini akan mendapatkan gelar ahli madya kebidanan. Visi dari program studi Diploma 3 Kebidanan adalah menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang beradab dan berdaya saing global dalam upaya promotif preventif bidang kesehatan ibu dan anak pada tahun 2020. Yang dimaksud dengan beradab adalah bagaimana program studi Diploma 3 Kebidanan Malang dengan segenap sivitas akademika, tenaga kependidikan, menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan tata nilai, norma etika, sosial masyarakat pada masyarakat Indonesia yang profesional, menghargai harkat martabat manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang dimaksud berdaya saing global dalam upaya promotif preventif kesehatan ibu dan anak adalah dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi bahwa lulusan yang dihasilkan itu cakap, kuat, pandai di bidangnya sebagai ahli madya kebidanan yang unggul dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan terhadap komplikasi yang berpotensi
terhadap resiko kematian ibu dan anak. Yang dimaksud tahun 2024 adalah tahun tercapainya dari visi berdaya saing global dalam upaya promotif preventif kesehatan ibu dan anak. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan program pendidikan sesuai standar nasional Indonesia yang beradab, inovatif, dan berdaya saing global dalam upaya promotif preventif kesehatan ibu dan anak. Kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan upaya promotif preventif kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan publikasi ilmiah. Melaksanakan tata kelola organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, yang berbasis kepada teknologi informasi. Mengembangkan kerjasama dan produktivitas kemitraan dalam negeri dalam pelaksanaan Tridharma perguruan. Nilai dan mutu. Nilai resik, responsibility, respect. Melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan melakukan yang terbaik, dan mampu menghargai serta menghormati orang lain. Efektif, efisien. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, cepat, hemat, dan selamat sesuai dengan yang telah direncanakan. Suportif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendukung dan menjunjung tinggi budaya kekeluargaan, kekompakan, serta menumbuhkan rasa saling memiliki. Integritas, inovatif, bersemangat, berkeinginan menuangkan ide, metode, atau pemikiran yang baru dengan mengikuti perkembangan iptek untuk kemajuan program studi. Komitmen, dalam bekerja bersikap jujur, tulus, konsisten, serta memiliki tekad yang sama untuk mencapai visi program studi. Moto, working hard and working smart. Bekerja keras dan bekerja cerdas, pantang mengelak, iman teguh, kita raih kesuksesan. Program studi memiliki pedoman terkait dengan tata pamong yang tertuang dalam Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes, Pasal 30 tentang Organisasi Polkesma, Pasal 46 ayat 1 sampai ayat 4 tentang program studi, ketua dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh direktur dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut. Dan SOP SPMI Polkesma /SOP SPMI /02.47 tentang ketua program studi. Ketua program studi disahkan dalam Surat Ketentuan Direktur Poltekkes Kemenkes Malang nomor HK.00-1-2809/I/2015 tanggal 9 Januari 2015. Tata kelola organisasi serta mengacu kepada Statuta Poltekkes Kemenkes Malang 2015 Pasal 29 dalam tujuan khusus ke-6 yang dilakukan dengan memenuhi 5 pilar utama kepemimpinan, yakni kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Ketua program studi memiliki tata hubungan kerja dengan koordinator akademik, koordinator kemahasiswaan, penjaminan mutu, koordinator laboratorium, koor perpustakaan, keuangan, sarana prasarana, kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana jurusan Kebidanan Malang ada ruang administrasi, ruang rapat, ruang kelas R, ruang tutorial, ruang perpustakaan, ruang laboratorium KDK, ruang laboratorium KB Kespro, ruang laboratorium klasikal, ruang laboratorium ANC, ruang laboratorium BBL dan INC, ruang laboratorium nifas dan menyusui, laboratorium anak sehat, laboratorium perinatologi, laboratorium gadar, laboratorium promotif preventif, ruang laboratorium komunitas, unit laboratorium, laboratorium mikrobiologi, laboratorium kimia, laboratorium anatomi, serta ruang laboratorium OSCE. Untuk mendukung kegiatan pendidikan, Prodi sudah memiliki SOP terkait dengan kegiatan akademi. Kurikulum pendidikan yang digunakan mengacu kepada visi program studi dan SNDikti. Hal ini didukung dengan adanya anggaran dan evaluasi kurikulum.
Untuk mendukung kegiatan penelitian, terdapat pedoman penelitian yang diputuskan berdasarkan SK Direktur yang dilengkapi dengan roadmap penelitian. Pelaksanaan penelitian juga didukung oleh adanya bantuan dana. Usulan penelitian yang diajukan sudah berbasis teknologi informasi yang melibatkan tim reviewer dari universitas di luar Poltekkes Kemenkes Malang. Guna terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi misi Prodi, maka Prodi menyiapkan adanya pedoman pengabdian yang diputuskan berdasarkan SK Direktur. Hal ini juga didukung oleh adanya bantuan dana untuk kegiatan pengapmas. Usulan pengapmas sudah berbasis teknologi informasi yang melibatkan tim reviewer dari universitas di luar Poltekkes Kemenkes Malang. Dalam upaya perwujudan visi dan misi program studi dan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, maka Prodi D3 Kebidanan Malang mempunyai keunggulan kegiatan gempar, yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Remaja. Tujuan dibentuknya program kegiatan gempar adalah sebagai upaya promotif dan preventif dalam optimalisasi kesehatan remaja sehingga dapat berkontribusi dalam mencegah komplikasi dan atau penyulit yang mungkin terjadi pada kehamilan, persalinan, dan nifas akibat terjadinya pernikahan usia dini dan masalah kesehatan yang terjadi pada remaja. Tentunya, hal ini sangat relevan dengan visi dan misi Prodi yang mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak. Melalui kegiatan gempar, sebagai Center of Excellence Prodi, kami dapat mengembangkan keilmuan sesuai dengan fokus riset dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, juga masyarakat melalui pembentukan wilayah atau desa binaan. Pembentukan wilayah binaan ini bertujuan untuk mempermudah civitas akademik dalam melaksanakan pembinaan wilayah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, sebagai acuan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada pada masyarakat agar mampu mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri. Desa Petung Sewu merupakan suatu desa yang berada di daerah Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Petung Sewu merupakan desa binaan dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Posyandu remaja dan kader remaja telah dibentuk sejak tahun 2019 di Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaannya, telah melibatkan peran aktif masyarakat dengan pembinaan dari puskesmas. Prodi ini terlibat dalam pelaksanaan sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan penelitian. Mahasiswa juga ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Bu, iya Mbak. Ini saya data dulu ya. Sebelumnya nama Mbak siapa? Rima Azizah Mbak. Umurnya? Umur saya 17 tahun. Tanggal lahirnya? 7 Oktober Mbak. Baik, jenis kelaminnya perempuan ya. Iya. Baik, setelah ini Mbak ke meja 2 ya. Iya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Baik, dengan Mbak Marions ya. Iya. Sekarang saya ukur berat badannya terlebih dahulu di sebelah situ, mari Mbak. Sudah saya ukur semuanya, sekarang Mbaknya lanjut ke meja 3. Dengan Mbak Nadia ya. Berat badannya 46, tinggi badannya 150. Ini sudah normal ya Mbak. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan darah di meja 4. Baik Mbak, di sini di meja 4 ini saya akan melakukan pemeriksaan bagi kadar hatinya Mbak ya.
Jadi gini mbak, tadi dari hasil pemeriksaan ini ternyata HP-nya mbak ini udah hanya 9 GBA. Terus nanti mbaknya sendiri apa sudah yang untuk melakukan terus ini bukan untuk penyakit anemia kayak gitu kan, terus darahnya itu rendah. Terus nanti ini setelah ini saya berikan tanggal yang darah ini ke ibu, nanti minumnya selesai. Ini ya bu, terima kasih. Silakan Mbak, duduk. Baik Mbak, pada meja 5 saya akan memberikan penyuluhan kepada Mbak. Saya akan memberikan penyuluhan mengenai PMS. Apakah Mbak mengerti sebelumnya PMS itu apa? Oke, jadi PMS, penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual itu menyebabkan penyakit kelamin yang biasanya bisa parah maupun bisa disembuhkan. Nah ini biasanya bisa terjadi pada remaja seperti usia Mbak yang sekarang. Bagaimana Mbak? Apakah sudah mengerti? Baik kalau begitu. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama.